Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hizatunisa dari Prodi PAUD. Dalam MK Humaniora kali ini saya akan membahas salah satu orang yang berpengaruh dalam negeri Indonesia ini, yaitu Bapak Teknologi Indonesia yang vision, Bacharuddin Yusuf Habibie. Yang sering dipanggil, yang kita kenal ini adalah B.J. Habibie. Selanjutnya kita akan mengetahui profil beliau, yaitu nama lengkapnya Profesor Dr. Ingha Bacharuddin Yusuf Habibie. Panggilan populernya yang kita ketahui adalah B.J. Habibie, istrinya Hasri Ainun Besari, tempat tanggal lahir Parepare, 25 Juni 1936. Masa jabatan Presiden dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Riwayat pendidikan SMA Kadago Bandung, Institut Teknologi Bandung, ITB, Rewetaha Aceh. Nama anak-anaknya ada dua, Ilham Akbar dan Tariq Kamal. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang beliau. Bernama lengkap Bacharuddin Yusuf Habibie ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Sebelum menjadi orang yang berpengaruh bagi Indonesia, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMA Kadago Bandung tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung di ITB. Karena kepintaran dan kecerdasannya, B.J. Habibie akhirnya melanjutkan studinya di Jerman bersama teman-temannya yang lain. Berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan beasiswa untuk kuliah di Jerman, B.J. Habibie menggunakan biaya dari ibunya, R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Keputusan belajar di Jerman karena petuah Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara saat Indonesia masih berkembang saat itu. B.J. Habibie akhirnya memilih jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Rheinwestfalen Aachen Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1955. Selanjutnya, masa kecil B.J. Habibie. Di sini kita akan membahas masa kecil B.J. Habibie. Mari kita lanjut. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo dan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspawardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran, sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya, di umur masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Selanjutnya masa pendidikan. Saat terkenal sebagai seorang intelektual, maka kurang lengkap jika tidak mengetahui latar belakang pendidikan B.J. Habibie. SMA Kadago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintahan Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai B.J. Habibie kuliah di jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Rheinwestfalen Aachen Technische Hochschule, Jerman. Akhirnya, menimba ilmu di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun, belajar di RWTH Aachen sambil bekerja sebagai praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya, muncul perusahaan PT PL yakni IPEN pada saat itu. Selain itu, motivasi besar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah.
Tahun 1960, berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma ing-nya di Technische Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Wow, biografi B.J. Habibie terkait riwayat pendidikannya berlanjut karena ia menerus gelar doktornya di Jerman, yakni Technische Hochschule di Fakultät der Verkehrsmaschinen bla bla bla. Sambil menempuh pendidikan doktor, pada 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupan dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar doktor, cum laude atau sangat sempurna yang nilainya adalah rata-rata 10. Wah, Masya Allah. Ya, ini yang tadi yang saya ceritakan. Selanjutnya, karya-karyanya nih. Saya sudah menyingkatnya ya. Karyanya ini adalah kejeniusannya menemukan teori crack propagation teori yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung meretakan hingga atom pesawat-pesawat. Wow. Pesawat-pesawat terbang ya. Rumus inilah yang membuat B.J. Habibie memiliki julukan Mr. Crack. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan lembaga industri pesawat terbang Nurtanio Lipnur sebagai pemimpin, pada tahun 1976 perusahaan ini berubah menjadi industri pesawat terbang Nurtanio IPTN hingga tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. Merujuk buku Indonesia Industrial Transformation bertahun 1997, B.J. Habibie menggunakan pendekatan unik saat menciptakan industri pesawat di Indonesia. Nah, ini karya-karyanya ya. Karir politiknya nih. B.J. Habibie karirnya dimulai sejak ia kembali ke Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto. Mulai 1978, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN industri strategis 10 tahun lamanya. Nah, mulai tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan sampai 21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatan presidennya. Setelah mundurnya Soeharto, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan singkat. Ya. Oke. Selanjutnya adalah cerita dari masa jabatan presiden. Nah, kayak gimana aja nih masa jabatan presiden? Bisa dikatakan ia diwarisi jabatan saat kondisi Indonesia yang sedang kacau dan memprihatinkan, di mana banyak daerah dan wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. B.J. Habibie sigap membentuk kabinet baru dengan peran-peran penting agar mengembalikan dukungan dana moneter internasional dan komunitas negara donor agar memulihkan ekonomi Indonesia saat itu. B.J. Habibie juga membebaskan beberapa tahanan politik era Soeharto dan mengurangi kontrol untuk kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. B.J. Habibie juga berhasil menaikkan kurs dolar ke rupiah Indonesia dari 10.000 menjadi 15.000 rupiah saat krisis ekonomi sebelum 1998. Wah. Terus pada tahun 1998, B.J. Habibie dipaksa lengser karena pertanggungjawabannya yang tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor dari NKRI. Kiai Haji Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikan menjadi Presiden keempat RI. Namun sejak masa pemerintahan SBY, B.J. Habibie kembali aktif di Indonesia sebagai penasihat proses demokrasi di Indonesia pada organisasi yang ia buat, yakni Habibie Center. Selain itu, B.J. Habibie juga menjadi Ketua Dewan Penasihat di Partai Golkar.
Nah, ini kisah cinta itu sama dengan kisah akhir B.J. Habibie. Kenapa? Yuk kita lihat kisah lengkap dari Ainus Habibie sebagai sosok yang tak tergantikan bagi kehidupan B.J. Habibie juga bisa Gramet temukan pada buku B.J. Habibie Belahan Jiwa Habibie. Bisa ditemukan kisah-kisah yang lengkapnya di buku-buku itu ya. 48 usia pernikahannya hingga B.J. Habibie ditinggalkan Ibu Ainun wafat, mereka selalu bersama. Ibu Ainun selalu setia menemani B.J. Habibie dan mendampinginya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Pada 22 Mei 2010, B.J. Habibie kehilangan Hasri Ainun, sang istri tercinta yang meninggal dunia karena kanker ovarium. B.J. Habibie pun menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun setebal 323 halaman sebagai bentuk kecintaannya pada mendiang istrinya. Buku itulah yang kemudian diangkat ke layar lebar, film dan dijadikan film yang sama dengan judul buku. Film biografi B.J. Habibie tayang di Indonesia pada Desember 2012 dengan kisah sosoknya yang visioner dan romansa, kisah cintanya dengan Ibu Ainun. Sekian tentang B.J. Habibie. Sebenarnya masih banyak sekali karya-karyanya yang beliau ciptakan dan kisah-kisah yang tidak saya ceritakan dalam video ini. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.